dunia itu udah ribet, jadi jangan dibikin ribet. Tulis di bawah. Perkenalkan, saya Iya Nur Syamsiani. Saya Hasto Supriyatno. Yang saya rasakan menghadapi etika mahasiswa saat ini itu saya butuh kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena ya mungkin karena era sekarang itu kan era keterbukaan juga, banyak informasi yang masuk juga ya ke Gen Z gitu. Saya rasa memang dari segi sopan santun itu cukup berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang saya rasakan memang generasi sekarang itu secara sopan tingkah lakunya itu cukup kurang daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya mungkin saja mereka itu bukan bermaksud tidak sopan, tetapi karena apa ya? Karena mungkin ingin mengungkapkan pendapat, tapi secara langsung to the point. So far sih masih normal ya. Normal dalam arti biasa aja interaksi. Kalau ngelihat dosen ya menyapa, ya cium tangan. Meskipun saya kadang kita kan egaliter. Kalau saya gitu ya, saya lebih memilih egaliter. Jadi kalau nggak cium tangan saya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu kan sebagai bentuk kalian hormat ya kepada guru lah istilahnya gitu. It's okay so far. Ya normal biasa aja dan masih bagus ya, masih baik ya gitu. Nggak ada hal-hal yang saya juga nggak pernah mendengar maksud kalimat-kalimat yang muncul di anak-anak kalau lagi ngobrol gitu, hal-hal yang nggak sopan gitu juga sejauh ini sih saya nggak pernah mendengar ya. Kalau saya lihat, saya rasakan mahasiswa-mahasiswi sekarang ini, terutama yang maba ya, itu budaya kampus itu belum banyak yang menguasai. Ya dimulai dari yang kemarin semester 3 di tahun 2022, terus kemudian masuk 2023 ini budaya kampus belum banyak teman-teman mengetahui. Selain tata letak daripada kampus, juga di situ adalah attitude, cara masuk rekan-rekan ke area kampus. Banyak kita lihat mulai dari pertama kali naik motor aja ya, masuk naik motor, kemudian sebaiknya setiap kita itu kalau tidak tahu ada peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi saya menambahkan, tidak bertanya, banyak berbuat kesalahan. Sehingga kehadiran kami pun di situ, partisipasi kami juga di kampus ini memberikan edukasi, walaupun edukasi ala pengamanan itu dengan fluid, ya kadang manggil Mas, Mbak, seperti itu. Jauh ini dari sisi komunikasi juga anak-anak masih punya tingkat kesopanan yang luar biasa dibandingkan di tempat lain gitu misalnya. Karena saya punya pengalaman ngadepin mahasiswa di tempat lain, masih sama dosen juga komunikatif, meskipun nggak semua ya, tapi overall komunikatif. Ada yang memang sopan, ada yang memang karena tadi ya, karena keterbukaan informasi seperti itu, dan mungkin juga selisih umur yang tidak terlalu banyak dengan mahasiswanya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang menganggap seperti teman, sehingga dari segi unggah-ungguhnya itu juga kurang. Seperti itu juga ada. Tetapi yang di sini memang saya rasakan adalah saya menganggap mahasiswa itu sebagai seorang partner ya dalam belajar. Tuh, jadi saya menghargai mereka, juga saya inginnya adalah mereka juga menghargai dan menghormati saya. Sama 11-12 ya, nggak ada yang terlalu ada perbedaan yang mencolok, masih standar sama gitu. Cuman gini, di awal-awal dulu saya tuh nggak pernah ya ngelihat mahasiswa
merokok di depan gedung gitu. Bahkan saya pernah satu itu saya tegur dan nggak pernah. Tapi sekarang saya sering menemui mahasiswa yang kadang merokok di luar ruang. Kalau saya sih nggak setuju. Kalau mau merokok sana di sawah gitu ya, atau di jalan raya gitu, jauh dari kampus gitu. Karena kita tahu bahwa lingkungan kampus kan sebenarnya lingkungan yang steril dari kawasan bebas rokok. Dan itu ada aturannya sebenarnya. Kalau kalian bisa buka, ada perdanya loh gitu ya. Jadi ayo belajar yuk ngerokok di tempat yang tepat gitu ya. Gitu. Dan yang sekian saya lihat perkembangan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini ya secara interaksi teman-teman sudah pada di dunianya ya. Tapi jangan pernah melupakan dunia yang di atasnya. Yang di atasnya dalam arti kakak tingkat ataupun orang tua dengan dosen, dengan tamu, dengan kita anggota satuan pengamanan, dengan rekan-rekan office boy atau cleaning service yang ada di sini. Di hadapan Tuhan kita sama. Tapi bukan berarti di hadapan manusia kita berbeda. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita adalah lebih baik saling menghargai seperti itu. Etika, attitude gitu kan. Itu masih kurang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, saya harus banyak-banyak sabar untuk menghadapi kalian gitu kan. Karena kadang-kadang ya seperti yang kita tahu lah, kadang-kadang langsung to the point ngomong, ibaratnya bahasa Jawanya itu langsung mak ceblung gitu ya. Langsung seperti itu, langsung komen dengan kata-kata yang mungkin juga kurang sopan, dan itu didapatkan juga dari YouTube, dari Instagram, dari media-media informasi yang mudah untuk dijangkau. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya di mana yang namanya platform media itu susah untuk dijangkau, sehingga mungkin kata-kata negatif gitu kan, atau kata-kata yang kotor gitu, itu susah untuk didapatkan dan ditiru. Jangan malu untuk bertanya, satu. Ya, yang kedua, jangan malu untuk beretitude atau bersopan santun. Sopan santun itu dari senyum salam sapa. Bisa dibentuk dari mutiara pelayanan seperti itu. Ya, senyum salam sapa. Ya, kiranya kalau mau masuk di pos sapam nih biasanya nih ketuk itu dulu. Assalamualaikum, sambil menunggu jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Atau mungkin kita ya menyampaikan, izin masuk ruangan Pak Sapam, misalkan seperti itu, atau izin masuk ruangan Pak dosen, ya seperti itu. Untuk kalian-kalian ini yang terutama generasi Z, itu kalau untuk berbicara dan berkomunikasi dengan dosen lebih sopan lagi, lebih ditata lagi penggunaan bahasanya juga. Nah, jangan asal ya tadi itu mak ceblung seperti itu, jangan asal ngomong. Sarannya menjadi diri sendiri, tapi nggak lupa etika atau adab gitu ya, sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia sosial ketika kita berinteraksi dengan manusia lain. Itu aja sih. Tulis di bawah.